wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadratil mukarram wal muhtaram al alim al alamah Asy-Syaikh Kiai Haji Thohir Nawawi nafa'anallah bi ulumihi fid dharain. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara peringatan Maulidnya Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Haji Okan. Yang saya hormati Ketua Musholah Nurul Islam, Bapak Haji Qurtubi. Juga yang saya hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Kurdi, Ketua Pengasuh Majelis Taklim Ibu Ustazah Hajah Damayanti. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Para asatid, para hujat, para ustazah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat semua yang hadir di majelis ini, saya doakan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan rezeki yang banyak. Kalau ada di antara kita yang sedang dalam kesulitan, Allah hilangkan kesulitannya. Kalau ada di antara kita yang punya banyak utang, biar pada cepat lunas utangnya. Lebah utang ibu-ibu aminnya kenceng. Jangan-jangan pada punya utang nih. Para kaula muda yang masih jomblo, saya doain mudah-mudahan dapat istri yang solehah. Begitu juga yang cewek, biar dapat suami yang soleh, amin. Ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan keluarganya. Dan mudah-mudahan kita semua kelak nanti pada yaumil kiamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmiah, dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan pendidikan. Dari zaman dulu nenek-nenek cuma bisa bikin kue tape, sekarang nenek-nenek pada pinter main HP, betul.
Zaman dulu nenek-nenek kerjaannya cuma bikin kue getuk. Sekarang nenek-nenek pada pinter main Facebook. Betul. Kalau dulu anak muda kerjaannya cuma muter-muter, sekarang pada bisa main komputer. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya sangat gembira, saya sangat bahagia. Kenapa saya gembira? Karena kita bisa melaksanakan acara maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ Allah turunkan rahmat yang begitu banyak dengan jumlah yang tiada terhitung. Bu, kalau Allah turunin air hujan dari langit, berapa banyak air hujan yang jatuh dari langit ke bumi? Berapa tetes? Malaikat masih ada yang bisa menghitung. Tapi kalau di suatu tempat dibacakan sejarah maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kagak ada satu malaikat yang mampu menghitung berapa banyak saat ini rahmat Allah turunkan. Bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan, bukan miliaran, tetapi dengan jumlah yang tiada terhitung. Alhamdulillah, berarti pada saat ini kita berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dapat syafaat baginda Nabi, cinta kepada baginda Nabi, mari kita baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika bareng. Ya Nabi ya Rasul ya Habib salam sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melihat bagaimana tampannya wajah baginda Rasulullah, tidak pernah melihat raut wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam hati kita ada kecintaan kepada baginda Rasulullah. Walaupun mata kita belum pernah melihat wajah baginda Rasulullah, tetapi jiwa kita cinta kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Karena cinta bukan hanya di mata, tapi cinta hadir di dalam jiwa. Bagaimana kata Sule? Cinta bukan hanya di mata. Hafal nggak? Bareng kalau hafal. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata, biar perbedaan terlihat antara. Bisa ngerok saya. Enak apa kagak saudara saya? Enak apa kagak Bu? Jangan kata ibu-ibu, kata saya kayak kagak enak. Kalau suara saya enak, saya kagak jadi penceramah. Saya ikut kuis dangdut di KDI. Jadi cinta bukan hanya di mata,
cinta hadir di dalam jiwa, sekalipun mata kita belum pernah menatap wajah baginda Rasulullah, tetapi jiwa kita merasa begitu dekat, kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa kita memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena baginda Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke alam dunia ini, bukan turun dari langit, bukan keluar dari perut bumi, tetapi dilahirkan oleh seorang wanita suci yang bernama Siti Amin. Bapaknya Rasul namanya Abdullah, Aminah, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh penuh hebat ini orang Jagawana, ya Allah. Berhubung ada guru kita Abah Kiai Haji Thohir Nawawi, jadi pada pinter jamaah sini. Nama bapaknya Nabi kenal, ibunya Nabi kenal. Coba sekarang saya ada duit 100.000 nih, saya tebakin siapa nama bapaknya Jokowi? Kagak kenal. Berarti kita lebih cinta kepada Nabi kita daripada kepada presiden kita. Kagak apa-apa, karena yang memberikan syafaat nanti pada yaumil kiamah adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di zaman sekarang ini zaman yang penuh dengan kemajuan, zaman yang penuh dengan pendidikan. Sekarang mah orang jauh, yang di Arab kita di sini bisa ngobrol jarak jauh, betul apa kagak Bu? Pakai HP, kagak ada kabelnya tapi bisa nyampe. HP juga bisa buat bohong, ditelepon udah sampai mana, udah di jalan, padahal masih tidur di kasur. Saya kemarin begitu sama Pak Haji Okan tuh. Gimana saya lagi di PKI, kagak tahu saya tuh nomor lindung. Zaman sekarang ini banyak penipuan. Apa yang terlihat oleh kita bukanlah sesuatu yang asli. Contoh zaman sekarang banyak ibu-ibu mukanya putih, kakinya hitam. Ada kagak yang begitu? Muka putih, kaki hitam. Kagak apa-apa, itu cakep. Daripada kakinya putih, mukanya hitam. Kan yang dicium sama laki muka, pipi yang dicium bukan kaki. Makanya bapak-bapak pengen punya bini yang putih, yang cakep, modalin. Bener apa kagak Bu? Modalin. Pengen bini cakep, bang beli bedak 1,5 juta aja dulu. Apa keutamaan kita melaksanakan peringatan Maulid ini? Nanti akan saya terangkan. Sekarang saya bahas dulu masalah HP. Bisa buat bohong, bisa buat manfaat, bisa juga menjadi mafsadat. Contoh, ada teman saya kemarin ketipu. Gara-gara apa? HP. Kenalan sama cewek di Facebook, lari ke inbox Messenger, minta nomor WA, chattingan.
Teman saya itu lelaki umurnya baru 30 tahun, cuma dia pemuda telat, belum dapat jodoh. Kenalan sama cewek, lama-lama timbul rasa sayang, rasa cinta, pengen ketemu. Ini katanya janda kaya, punya perusahaan banyak. Tunggu di warung satu di rumah makan. Datang si perempuan tadi, bener bawa mobil Pajero. Nih kata si cowok, bener dah ini cewek emang orang kaya. Begitu keluar, ternyata itu cewek umurnya udah 80 tahun. Dandanannya matching, rambutnya juga dipirang. Cuma tetap kalau orang udah tua kelihatan tua. Peot bener. Lah itu bocah muda itu dia mikirnya begini, ini umur 80 tahun, nenek-nenek. Ini ukuran didorong kempot ditarik monyong. Cuma apa hendak dikata, ibarat pepatah, untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Udah terlanjur cinta di dalam hati. Dalam hati pemuda ini, biarin dah, tua ya tua, kagak apa-apa. Yang penting dia orang kaya, warisannya banyak. Mudah-mudahan aja habis nikah besoknya mati. Kalau mati warisannya kagak kemana-mana. Pikir pemuda tadi. Akhirnya terjadilah akad nikah dengan mas kawin ban glebek, dibayar kontan. Malamnya nikah, bener pisan pagi-pagi di speaker itu udah ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma yang mati bukan yang perempuan tadi, bukan nenek-nenek tadi yang mati. Yang mati bocah muda tadi. Kenapa mati? Begitu diselidik-lidik, ternyata malamnya dia netek susu nenek-nenek kedaluarsa. Lah orang susu basi. Parah. Makanya HP itu bisa jadi manfaat, bisa jadi mafsadah, tergantung kita yang menggunakan. Kita mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang harus kita laksanakan dengan peringatan Maulid baginda Nabi? Yang pertama, hikmah yang harus kita ambil, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ibu-ibu pengen masuk surga, bapak-bapak pengen masuk surga. Ada tiket masuk surga dari baginda Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, salah satu asya'a, ada 3 amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila 3 amalan ini kita amalin di rumah kita, insya Allah kita bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa yang pertama? As-sholatu ala waktiha. Kerjakan sholat
tepat pada waktunya. Syukur-syukur bisa di awal waktu, syukur-syukur bisa berjamaah, syukur-syukur bisa di masjid atau musola. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan sholat sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan melaksanakan sholat. Kalau hidup kita pengen berkah, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Rezeki pengen lancar, sholat duhanya yang rajin. Kalau seluruh hajat kita pengen terkabul, tahajud, sholat hajat jangan ditinggal. Contoh Rasulullah, manusia yang telah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, tapi dalam sejarah dikatakan baginda Rasulullah kakinya apa pada bengkak, Bu. Bekas sholat malam, sholat tahajud, Rasulullah kakinya apa pada bengkak, padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surganya duluan. Sama orang jagawana ge banyak yang kakinya pada bengkak. Kenapa? Asam urat. Bukan bekas tahajud, bukan sholat hajat, kecocok kiau. Rasulullah manusia yang dijamin masuk surga lebih dulu sebelum para nabi dan para rasul yang lain masuk ke dalam surga. Baginda Rasulullah lebih dulu, tapi Rasulullah patuh dan tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah orang jagawana belum ada jaminan masuk surga, sholatnya males. Males apa kagak? Tapi habis maulid ini biar rajin sholatnya ya. Janji. Kalau bohong apa? Mintalah pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan sholat, dengan bersabar. Hidup pengen berkah, sholat jangan ditinggal. Ini mah pengen berkah, nyampenya ke dukun. Minta berkah nyampe ke dukun. Minta diramal masa depan kita ntar bagaimana. Jangan nasib kita, dukunnya aja kagak tahu nasib dia akan seperti apa nantinya. Makanya kita orang Islam udah ibadah sholat jangan ditinggal. Kenapa? Karena wasiat Rasulullah kepada umatnya, jangan tinggalkan sholat. Ketika malaikat Israel datang kepada baginda Rasulullah, kemudian baginda Rasul berkata, wahai Israel, di mana Jibril? Baginda Nabi tahu kalau Israel ini diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad. Malaikat Israel menjawab, Jibril berada di langit dunia wahai Muhammad. Kata baginda Rasulullah, panggillah Jibril ke sini, datang bersamamu. Kemudian dipanggillah malaikat Jibril. Duduklah malaikat Jibril di sebelah Rasulullah yang sedang dalam keadaan sakit. Apa kata Rasulullah? Bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kehormatan apa yang Allah berikan kepadaku sehingga Allah akan mencabut nyawaku? Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, pintu-pintu langit telah dibuka. Bidadari surga telah berbaris untuk menyambut rohmu yang mulia. Tapi apa jawab baginda Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan itu wahai Jibril. Apa yang akan Allah berikan nanti kepadaku? Dijawab oleh Allah dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sairil anbiya qabla an tadkhulaha anta. Wahai Muhammad, aku haramkan surga bagi nabi-nabi terdahulu sebelum engkau masuk ke dalam surga. Tapi apa jawab baginda Nabi? Bukan itu ya Rob. Bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib orang jagawana?
Akhirnya kata Allah, wa haramtuha ala sairil umami qabla an tadkhulaha ummatuka. Wahai Muhammad, aku haramkan surga bagi umat-umat Nabi terdahulu sebelum umatmu masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya orang Jagawana ini yang cinta kepada baginda Nabi nanti masuk surganya duluan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketika malaikat Israil mencabut nyawa baginda Rasulullah, perlahan Rasulullah mengerang kesakitan. Malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Kemudian baginda Rasul berkata, wahai Muhammad, wahai Jibril, jijikkah engkau melihatku wahai Jibril? Apa jawab malaikat Jibril? Tidak wahai Muhammad, akan tetapi siapa yang kuat melihat kekasih Allah kesakitan meregang nyawa sakaratul maut. Dicabut nyawa baginda Rasulullah, perlahan terdengarlah dari bibir Rasulullah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendengarnya. Baginda Rasul mengatakan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aimanukum, dan janganlah kalian menganiaya terhadap orang yang lemah di antara kalian. Baginda Rasulullah pesan kepada kita, jangan tinggalin sholat. Kenapa? Karena sholat itu bisa menyelamatkan kita, bukan cuma di dunia, bukan cuma di akhirat. Dunia akhirat kita akan selamat. Percaya apa kagak? Kalau sholat bisa nyelamatin kita, bukan cuma di akhirat, di dunia juga bisa. Ibu-ibu punya utang Bang Emok. Ada yang punya utang Bang Emok? Bagaimana caranya kita supaya selamat? Waktu di dunia kita punya utang Bang Emok, sholat. Ada yang nagih, assalamualaikum, buru-buru wudhu, usolli, udah Allahu Akbar. Dilihat yang nagih masih ada, jangan berhenti, diri lagi, usolli lagi, Allahu Akbar. Selesai dilihat yang nagih masih ada, sholat lagi. Lama-lama pegel-pegih. Selamat kan? Nggak mungkin orang lagi sholat diganggu. Ya utang mah tetap utang, Bu. Maka sholat itu jangan kita tinggalkan. Yang kedua, apa amal yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, kita hormati, kita sayangi. Kalau orang tua kita udah kagak ada, doain, sering ziarah ke makamnya. Jangan sampai ini mah sama kuburan orang tua lupa. Orang setahun sekali lebaran doang, begitu sampai di makam umum dicari mana kuburan bapak lo, tahu katanya tadi nama ada cirinya pun tekokak, pun tekokaknya dicabut bocah, kagak ketemu. Kita kadang-kadang jarah kemana-mana, nyampe makam orang tua kita sendiri kita lupain. Kadang-kadang orang tua kita masih hidup, bukannya disayangin, punya orang tua ninggal satu, udah tua, bukannya disayangin sama kita, bukan disayang, bukan dikasihi. Ini ama nenek-nenek gedeg baik kelihatannya. Kita kalau melihat orang tua senang apa kesel? Yang bener, senang apa enak? Kadang-kadang melihat orang tua enak baik itu. Ya Allah, rajin ngaji, sholat rajin, ibadah rajin, tapi orang tua kesel baik. Padahal ridhonya Allah tergantung dari keriduan orang tua kita. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung keriduan orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho, Allah dia ridho. Kalau orang tua kita murka,
maka Allah pun akan menjadi murka. Ini kadang-kadang kita punten, kita ngumpulin duit 100-200 ribu buat kemana, jarah ke pemijahan. Orang tuanya minta buat beli uduk, jangan mak, ini mah buat ongkos saya kagak cukup. Terus kita ngapain jauh-jauh? Coba ayo, mencari karomah, mencari keramat. Keramat yang paling manjur adalah orang tua kita. Yang paling manjur doa, kata Bang Haji Roma Irama, hai manusia, tuh apa lagunya? Iya, hormati, iya, yang melahirkan dan membesarkanmu. Qasidahnya juga ada. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi. Lah kalau anaknya 2. Makanya Rasul ketika ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang harus saya hormati? Rasul menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Keempatnya baru bapakmu. 3 kali buat ibu, bapak-bapak 1. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu mah orang tua perempuan, jasanya luar biasa Pak. Punya anak 10, ditinggal mati sama lakinya. Ini bocah diurusin gede semua, disekolahin, dimodalin, walaupun bari kulit tandur, dagang cetrok, tapi ini anak hidup semua sampai gede. Coba kalau orang tua lelaki ditinggalin anak 10, bininya mati, selesai 7 hari kawin lagi, anak kagak keurus, bener apa kagak? Bener Bu? Kadang-kadang bininya masih hidup aja udah nyari lagi. Bener ya Bu ya? Ini fakta Pak, ini fakta, bener ya? Makanya ibu adalah manusia yang paling mulia. Ibu adalah manusia yang paling nomor 1 yang harus kita cintai, kita hormati. Setelah itu baru bapak kita. Yang ketiga apa? Amal yang sangat dicintai oleh Allah. Wal jihad fisabilillah, berjihad membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang membela agama Allah. Membela agama Allah itu harus dengan apa? Kalau kita punya harta, dengan harta kita. Kalau punya tenaga, dengan tenaga kita. Punya ilmu, dengan ilmu kita. Punya pangkat, berjuanglah dengan pangkat kita. Kalau zaman dulu kita berperang lawan orang kafir, saling tembak menembak di medan perang. Kalau sekarang kita bukan berperang melawan orang kafir di medan perang, akan tetapi kita melawan politik. Makanya anak-anak kita ini didik, jangan sampai anak kita buta akan agama, supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang pinter. Bocah sekarang segini nih, segini main HP udah pinter. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Kadang-kadang sekolah dia belum, main HP mah udah bisa. Bener. Jangan bocah baik disalahin, ya orang tuanya aja begitu. Kita lebih banyak pegang Al-Quran apa pegang HP? Mau tidur pegang, bangun tidur pegang, mau makan pegang, dipoto dulu tuh. Bangun habis makan pegang, mau berak pegang, iya apa dibawa-bawa berak gitu. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kasihani anak-anak kita, sayangi anak-anak kita, maka didiklah dengan pendidikan agama. Kenapa? Karena generasi ini yang akan meneruskan perjuangan agama kita.
Kalau pemuda-pemudanya mempunyai ilmu agama yang tinggi, pendidikan umumnya kuat, maka agama kita akan maju, negeri kita ini akan sejahtera. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, akan menjadi sebuah negeri, sebuah desa yang aman, damai, tentram, dan semua penduduknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 amal ini adalah merupakan tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kagak perlu panjang, kagak perlu lebar. Kalau kepanjangan kasihan ibu-ibu, kelebaran kasihan bapak-bapak. Cuma saya kenalin dulu, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kenalin, nama saya Sahroni dari kampung Pulau Tiga. Tahu Pulau Tiga? Dari sini terus Warung Bingung. Tahu Warung Bingung? Ngelor masuk kampung Pulau. Nanti di situ ada rumah gedong. Madep Ngulon. Depannya ada mobil Fortuner warna putih. Rumah siapa? Rumah Haji Martaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.